Usia minimal hewan kurban apa? Derek. Sampun. Derek ya? Iya. Berarti mulai saking ini ya. Hewan cacat derek pindah ya. Betul? Hewan cacat sampun. Hewan cacat sampun. PMK sampun. Derek ya. Hewan kebiri sampun. Derek. Oke. Jadi kalau mulai dari hewan cacat. Pun. Niki sampun ya. Kebiri derek ya. Hikmah kurban. Hikmah kurban awal. Dalam? Oh, berarti saking ini berarti. Ya bun, kalau lagi saking usia minimal hewan kurban. Bun, usia minimal hewan kurban. Niku kalau domba usia minimal 1 tahun menginjak 2 tahun. Ini kalau domba, kalau kata orang Jawa kambing gibas. Kambing gibas itu baru bisa dijadikan hewan kurban minimal 1 tahun. Kalau sapi ini boleh dijadikan kurban minimal 2 tahun menginjak 3 tahun. Untuk kambing etawa itu sama dengan sapi 2 tahun menginjak 3 tahun. Cuma ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, kambing itu baik kambing jibas maupun kambing etawa itu minimal usia 1 tahun. Ini pendapat salah satu dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau unta itu bisa dijadikan hewan kurban usia minimal 5 tahun masuk 6 tahun. Di bawah itu tidak boleh. Cuma kalau domba, kambing jibas itu kalau dalam mazhab Syafi'i bisa 2. Bisa usia 1 tahun atau belum 1 tahun tapi sudah kowe. Jadi kata ulama dalam kitab Tughnil Muhtaj disebutkan sama dengan orang balik. Orang balik itu bisa balik dengan mimpi basah, bisa balik dengan usia. Balik dengan usia itu 15 tahun. Balik dengan mimpi basah bisa di bawah 15 tahun. Ada orang yang kemudian 10 tahun mimpi basah berarti sudah balik. Maka sama dengan itu kata ulama adalah kambing jibas. Jadi kambing jibas itu kalau ikut usia bisa dijadikan sebagai kurban itu minimal 1 tahun masuk 2 tahun. Atau sebelum 1 tahun tapi sudah koel. Jadi kambing jibas meskipun 1 tahun yang penting sudah koel itu diperkenankan untuk dijadikan kurban. Apa dasarnya? Hadis riwayat Imam Muslim, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian sembelih kecuali hewan yang musinnah. Musinnah itu usia 2 tahun ke atas. Illa ayyasur alaikum fatadbahu jad'atan minadh-dhani. Kecuali kalau sulit baru boleh domba yang jantan. Jantan itu kowen. Makanya kata ulama khusus untuk domba minimal 1 tahun atau sebelum 1 tahun asalkan giginya sudah kowen, itu sudah bisa dijadikan kurban. Cuma dalam Darul Ifta Al-Misriyah, fatwa ulama Mesir yang banyakkan adalah dari ulama Azhar, untuk sapi itu boleh di bawah 2 tahun dengan catatan sapinya gemuk setara sapi normal usia 2 tahun. Jadi kalau kita melihat mazhab 4 ini tidak ada yang mengatakan sapi di bawah 2 tahun. Mazhab 4 mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sapi harus usia minimal 2 tahun masuk 3 tahun. Cuma Darul Ifta Al-Misriyah, ulama-ulama Mesir mengatakan boleh sebelum 1 tahun asalkan dengan catatan sapinya gemuk, sapinya besar yang setara dengan sapi normal usia 2 tahun.
Ini fatwa dari Darul Ifta Al-Misriyah. Oh, ini tapi normalnya ya 2 tahun. Kalau saya suruh pilih ya minimal, nah yang paling bagus yang mana? 2 tahun gemuk, 2 tahun yang besar. Itu yang kemudian usia minimal hewan kurban. Bon, lanjut. Ada hewan yang tidak bisa dijadikan kurban. Salah satunya adalah hewan yang cacat. Dalam hadis riwayat Imam Nasai, Rasulullah mengatakan arba'un la yajuzna. Ada 4 hewan yang tidak boleh untuk dijadikan hewan kurban. 1, al-awraq, hewan yang buta. Al-maridhah, yang sakitnya parah. Al-arja, yang pincang. Yang ketiga, yang keempat adalah al-kasir allati la tuqti, hewan yang sangat kurus, kering sampai seakan-akan tidak punya susu. Ini yang tidak boleh. 4 ini yang ulama sepakat tidak boleh. 1, pijak atau buta. 2, sakitnya parah. 3, pincang. Termasuk pincang adalah pincang saat diturunkan dari truk. Jadi kalau ada hewan kurban diturunkan paksa dari truk sampai jatuh kemudian pincang, maka sudah tidak sah dijadikan kurban. Atau pincangnya karena dirobohkan karena mau disembelih. Ada hewan berat kemudian ditarik sampai kemudian roboh pincang sebelum disembelih, maka sudah tidak sah jadi kurban. Kemarin saya waktu sosialisasi fatwa MUI di MUI Surabaya, ada salah satu MUI kecamatan itu yang tanya, Ustaz, saya dulu itu punya kambing, beli kambing itu yang gemuk besar. Waktu mau sembelih beron, itu tidak ada yang bisa. Akhirnya apa? Terpaksa ditembak, kena lututnya, pincang. Maka saya bilang sudah tidak bisa dijadikan kurban. Jadi kalau seperti itu sudah nggak bisa. Jadi intinya tidak boleh pincang sebelum disembelih. Meskipun pincangnya itu dalam rangka untuk dirobohkan sebelum disembelih, maka tidak bisa dijadikan hewan kurban. Makanya hati-hati kalau mau merobohkan, pakai teknik yang benar. Jangan sampai ketika dirobohkan malah kemudian pincang sebelum disembelih. Nah, ini penjelasan ulama, tidak perlu saya jelaskan. Saya fokus ke sini. Hewan cacat yang tidak boleh dijadikan kurban: amya, buta, awraq, buta sebelah, maqtu'atul lisan, lidahnya terpotong, tidak boleh. Al-jad'a, hidungnya terpotong, itu tidak boleh. Maqtu'atul udhun, telinganya terpotong meskipun sedikit, tidak boleh. Tapi kalau robek boleh. Jadi telinga ini kalau ada yang terpotong meskipun sedikit tidak boleh, tapi kalau robek atau ditindes, sekarang kan musim hewan ditindes supaya bisa dikasih nama, itu boleh. Cuma kalau terpotong tidak boleh. Kalau robek dan tertindas, tindesan itu tidak boleh. Nah, itu boleh. Asaka, hewan yang tidak punya telinga sama sekali, tidak boleh. Arja, pincang. Jadma, hewan yang tidak memiliki kaki. Janda, hewan yang ujung kelenjar kantongnya terpotong. Jadi kalau hewan-hewan yang kemudian ujung kelenjar kantong susunya terpotong tidak sah. Tapi kalau dikebiri sah. Jadi kalau hewan perempuan ya biasanya ada kantong susunya, itu kalau kelenjar ujungnya terpotong tidak sah. Tapi kalau dikebiri sah. Maqtu'atul aliyah, hewan yang pantatnya terpotong tidak sah. Maqtu'atul dhanab, ekornya terpotong tidak sah. Ekornya kecepit kecepit pintu sampai terpotong tidak sah. Al-maridhah, al-bayyinu maraduha, yang sakit tanpa jelas. Anfa, hewannya sangat kurus. Jangan sampai kita pilih hewannya kurus yang kurban gemuk. Ini kasihan kalau nanti ditumpahi mencret nanti hewannya. Al-jarba, hewan yang punya penyakit kudis atau koret, ini tidak sah jadikan kurban. Al-majnunah, hewan gila, sapi gila tidak sah jadi kurban. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Kalau dikebiri itu sah. Kenapa kok sah? Karena rata-rata hewan kalau dikebiri itu gemuk. Makanya kata ulama, pengganti dari torpedo yang dipotong itu sudah digantikan dengan
gemuknya hewan setelah dikebiri. Makanya ulama Ashabus Syafi'i mengatakan bahwasanya hewan yang dikebiri itu hukumnya sah dijadikan kurban. Ini kalau tidak punya telinga tidak sah, tapi kalau telinganya kecil sah. Nah, ini hewan cacat yang diperbolehkan. Satu, al-jalha, tidak punya tanduk. Sunnahnya hewan yang dijadikan kurban itu bertanduk. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah itu kurban dengan 2 kambing amlahaini yang salah satunya adalah kemudian bertanduk. Maka sunnahnya hewan itu kalau yang disembelih cari yang bertanduk. Meskipun tidak bertanduk boleh tapi makruh. Atau hewan bertanduk tapi tanduknya pecah. Ada hewan yang punya tanduk 2, yang satunya patah. Itu masih sah dijadikan kurban. Yang keempat, asyarqa. Asyarqa itu telinganya dilubangi, asalkan melubanginya tidak dengan potong. Jadi ditindas, kan ada yang lubang itu sampai ada anggota telinganya dipotong, itu tidak sah. Tapi kalau kemudian dilubanginya pakai ditindas itu sah. Oke, dalam kitab Muhnil Muhtaj dikatakan asyarqa yang diperbolehkan itu adalah kalau nindesnya melubanginya tanpa memotong, jadi cuma ditindas saja, itu sah. Yang kelima, al-kharqa. Karena ada yang nindes itu kan pakai alat itu yang cetak itu, kemudian ada satu bagian yang kemudian ikut, itu yang nggak sah. Kalau tindes cas yang kemudian langsung semacam jarum itu sah. Kemudian al-kharqa, hewan yang telinganya robek memanjang. Jadi hewannya nggak dipotong telinganya tapi robeknya memanjang, itu sah namun makruh. Ini keterangannya bisa dibaca dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi. Ini hewan-hewan yang sah tapi makruh. Nah, sekarang ada penyakit namanya PMK, penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut dan kuku ini adalah penyakit yang disebabkan virus, semacam virus COVID. Cepat menularnya, bahkan lebih cepat dibandingkan COVID. Cuma untungnya virus ini hanya menular di hewan yang berkuku belah, mulai dari sapi, domba, dan kambing. Ini yang tersebar, tidak bisa menular ke manusia. Saya kemarin waktu sosialisasi bareng dengan Dinas Peternakan Jawa Timur dan Dinas Peternakan Surabaya. Dinas Peternakan Jawa Timur mengatakan hewan yang terkena PMK itu andaikan dikonsumsi aman oleh manusia. Susunya bisa dikonsumsi, dagingnya aman dikonsumsi. Jadi tidak akan menular kepada manusia. Ini PMK. Hanya menularnya di hewan yang berkuku belah. Jadi kalau kita makan itu aman. Ini kata Dinas Peternakan. Aman. Jadikan bakso aman. Oke. Jadikan bakso, jadikan sate aman. Bahkan kata beliau, virus ini akan mati dalam suhu 50 derajat. Jadi kalau daging itu kita rebus sampai mendidih, itu virusnya pasti mati. Kenapa kata beliau? Kalau kita masak ini harus sampai mendidih supaya tidak menular ke hewan yang lain. Kalau ke manusia tidak menular. Jadi ada kan kita makan mentah itu setengah matang pun tidak menular. Cuma virusnya masih ada. Nah nanti kalau kena hewan lain itu cepat menular. Jadi cepat sekali. Kabar baiknya ini bisa sembuh. Asalkan kemudian dikasih vitamin, insya Allah sembuh. Ini virus PMK. Nah, gejala klinis PMK itu ada 2. Kalau yang umum biasanya sapinya lesu. Biasanya kalau sapi-sapi kena PMK ini sudah makannya sudah agak banyak. Bahkan kalau sudah parah tidak mau makan. Kemudian ada demam, lepuk. Biasanya kemarin saya ditunjukkan fotonya. Jadi mulutnya itu kayak melepuh gitu, kayak kena korek. Kemudian kukunya itu kayak melepuh. Jadi kayak apa ya? Kayak terlupas gitu kukunya
Kukunya sapi atau domba itu kayak melupas. Kemudian yang namanya mulut ini kemudian melepuh. Biasanya mengeluarkan air liur berlebihan. Jadi kalau ada sapi itu kok air liurnya berlebihan, kemudian mulutnya itu agak melepuh, kukunya agak melupas, itu berarti terkena penyakit PMK. Nah, sampai kalau parah itu bisa berbusa, bahkan sampai pincang. Jadi kayak tiba-tiba langsung geblak, tidak bisa bergerak. Jadi kalau sudah parah, makanya kemarin itu banyak yang nangis, ada yang 10 punya kambing, sapi 10, yang 9 itu kena PMK. Ini kalau mati itu peternak kan nangis itu kan orang peternak sapi itu hari rayanya kan Idul Adha, karena jualannya di Idul Adha itu banyak yang nangis. Cuma ini kata dinas peternakan, kalau ada penyakit PMK itu jangan langsung dijual murah, hemat, karena bisa sembuh. Jadi nanti dikasih vitamin, biasanya dinas peternakan itu bisa memberikan itu. Ada 4 daerah itu masuk wilayah wabah PMK. Jadi PMK itu kemudian sama dengan corona, itu ada zonanya. Jadi ada, kalau tapi dalam PMK ini zonanya bukan zona merah, tapi bahasanya wabah. Ada 4 daerah itu masuk kategori wabah PMK. Wabah PMK ini berarti daerah itu tidak boleh ada keluar masuk hewan. Jadi daerah 4 ini kemarin di Jawa Timur ada 4 itu yang masuk kategori wabah PMK. Jadi kalau keluar masuk itu agak ketat. Biasanya dijaga oleh pos-pos polisi. 4 ini adalah 1 Gresik. Jadi Gresik ini masuk kategori wabah. Makanya di daerah mau masuk ke mana itu ya? Utat kalau nggak ke Benowo itu ada pos polisi untuk menghindari masuknya dari Lamongan sama Gresik ke Surabaya, karena masuk wabah. Jadi yang masuk wabah itu Gresik, 2 Lamongan, 3 itu Sidoarjo, 4 Kabupaten Mojokerto. Jadi Jawa Timur 4 ini yang masuk kategori daerah wabah PMK, tidak boleh keluar masuk. Oke, pun. Nah, ini kalau kita melihat gejala klinis tidak berpengaruh kepada jumlah dan kualitas daging. Jadi PMK ini kalau tidak terlalu parah tidak berpengaruh ke daging. Makanya fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 mengatakan hewan yang terjangkit PMK kalau gejalanya gejala ringan boleh dijadikan hewan kurban. Jadi kalau jenengan umpama Masjid An-Nalifah beli sapi, kok ternyata sapinya masuk kategori PMK, kalau gejalanya ringan, itu fatwa MUI mengatakan sah dijadikan hewan kurban. Tapi kalau gejalanya berat sampai melepuh kukunya, bahkan sampai pincang, itu tidak sah dijadikan kurban. Tapi kalau ringan, kukunya cuma belah ringan, lepuh ringan, kemudian cuma lesu tapi masih bisa makan, itu fatwa MUI mengatakan boleh. Tapi hasil Bahsul Masail PBNU mengatakan hewan yang terkena PMK tidak sah dijadikan kurban meskipun gejalanya ringan. Jadi memang ada dua, kalau PBNU cenderung tidak sah, tapi kalau MUI cenderung sah. Nah, mana yang dipilih? Kalau saya pilihnya yang sehat, gemuk, besar, pasti sah. Oke, jaraknya kurang. Jadi kalau suruh pilih, saya pilihnya gemuk, besar, sehat, murah. Insya Allah pasti sah. Fatwa MUI sah, MU sah. Cuma ya ada beberapa lubang supply-nya kurang, ya bisa ikut fatwa MUI. Kalau gejala-gejala ringan tidak masalah. Bon, ini tentang masalah PMK. Nah, urutan hewan kurban yang terbaik itu adalah unta. Maksudnya adalah unta satu orang satu unta, bukan unta untuk 7 orang, bukan, satu unta satu orang. Tingkatan kedua, 1 orang 1 sapi, itu yang paling baik. Tingkatan ketiga, 1 orang
domba. Baru setelah domba yang bagus etawa. Jadi etawa itu masih kalah di bawahnya domba. Ini secara fikih. Setelah itu baru sapi kolektif. Maksudnya bagaimana? Begini, Ustaz, saya punya uang 3 juta. Pilih mana 3 juta ini, Ustaz? Saya beli kambing 1 atau saya ikut patungan sapi? Kata ulama, lebih bagus beli kambing 1 dibandingkan ikut patungan sapi. Tapi ini lebih bagus ya, tidak masalah sah atau tidak sah, sama-sama sah. Jadi kalau ada orang punya uang 3 juta, suruh milih beli kambing 1 dengan beli ikut patungan sapi, maka kata ulama lebih bagus adalah beli kambing 1. Kenapa? Semakin banyak hewan yang disembelih, syiarnya semakin banyak. Kalau nyembelih kambing 7 dengan sapi 1, itu kan syiarnya lebih banyak kambing 7 dibandingkan 1 sapi untuk 7 orang. Makanya kata ulama, kalau kita punya uang 3 juta, milih domba atau milih sapi kolektif, lebih bagus domba. Oke, Bon. Kecuali nanti ada alasan lain, Ustaz, jamaah An-Nadifah banyak yang punya hipertensi. Ini kalau beli domba semua, takutnya nanti ada yang namanya hipertensi massal, nanti ada stroke massal nanti. Nah, boleh seperti itu. Tapi ini masalah lebih utama, tidak menjadi patokan. Oke, Bon. Itu kalau alasan ilmiahnya. Kalau alasan guyonnya, kalau sampai punya istri ikut kolektif bareng-bareng, kan kosong bojone dititip wong. Itu alasan guraunya. Tapi kalau alasan ilmiahnya, kata ulama, beliau mengatakan wasyatun afdalu min musyarakatin fi badanatin aw baqaratin lil infirad bi iraqatid dam. Kata Syekh Khatib Asy-Syarbani dalam kitab Al-Iqna, beliau mengatakan wasyatun 1 kambing itu lebih utama dibandingkan musyarakah. Patungan kambing itu lebih utama dibandingkan patungan sapi. Kenapa? Lil infirad bi iraqatid dam. Karena dengan nyembelih 1 kambing, syiarnya nambah 1. Jadi lebih banyak yang disembelih, lebih bagus. Oh, ini urutan hewan terbaik. Kurban betina, hewan itu baik kurban maupun akikoh itu tidak harus hewan jantan, boleh hewan betina. Bahkan ulama mengatakan ijma. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan yashihhut tabhiyah bidzakari wa bil untha bil ijma'. Sah kurban dengan hewan jantan ataupun hewan betina secara ijma, ulama sepakat boleh. Cuma yang paling bagus adalah yang jantan. Jadi hewan jantan itu bukan masalah sah atau tidak sah, masalah lebih utama atau tidak utama. Jantan lebih utama. Dengan catatan hewan yang betina tersebut tidak hamil. Kalau hamil, pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak sah dijadikan hewan kurban. Makanya dalam kitab Hasyiah Mujairimi dikatakan wal hamil fala tujzi'u wa huwa al mu'tamad. Pendapat yang muktamad kata beliau adalah hewan yang hamil tidak bisa dijadikan kurban. Cuma ada pendapat di antaranya adalah Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah dalam kitab Al-Kifayah mengatakan hewan hamil boleh dijadikan kurban. Kemarin ada yang tanya ke saya, Ustaz, saya beli kambing betina, tidak tahu kalau hamil. Taunya hamil, setelah disembelih dibedah perutnya, kok ada anaknya. Nah, ya? Jadi setelah dibedah kok ada anaknya. Bagaimana hukumnya? Kalau sudah terlanjur disembelih, ikut pendapat Ibnu Rif'ah yang mengatakan hewan hamil boleh dijadikan sebagai hewan kurban kalau terpaksa.
Tapi kalau tidak terpaksa, pilih kok kelihatan hamil, jangan. Pendapat yang kuat tidak sah. Bagaimana status anak? Ada indukan, setelah disembelih, dibedah, kok ada anaknya. Kata ulama, kalau anaknya masih hidup, wajib disembelih lagi kalau mau dimakan. Tapi kalau mau dibiarkan hidup malah lebih bagus. Tapi kalau sekiranya takut mati, wajib disembelih, boleh dimakan. Tapi kalau setelah dibedah anaknya sudah mati, maka statusnya anak, sembelihannya ikut sembelihan induknya. Artinya anaknya langsung dibuat gule-gule. Jadi ada hewan hamil disembelih, setelah dibedah kok ada anaknya tapi sudah mati, maka anaknya statusnya adalah sah. Sembelihannya ikut sembelihan induk, maka boleh langsung dimakan. Nah, oke. Takut nanti ada kasus beli kambing apa? Kambing betina, kemudian ketika dibedah kok ternyata hamil, ya sudah ikut rif'ah, dan anaknya kalau mati bisa langsung dimakan. Kurban patungan, ada hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan naharna ma'a Rasulillah amal Hudaybiyah al-badana an sab'a wal baqara an sab'a. Kami menyembelih kurban bersama Rasulullah dengan catatan, kata beliau, 1 unta untuk 7 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Berdasarkan hadis ini, kata Imam Nawawi, yang namanya kambing itu hanya boleh 1 orang. Jadi kalau sapi 7, unta 7, kambing hanya boleh 1. Ini kata Imam Nawawi, ulama ijma' wa ajma'u ala anna syata la yajuzul ishtirak fiha. Ulama ijma' yang namanya kambing 1 tidak boleh dijadikan patungan, hanya boleh untuk 1 orang. Maka kalau ada sekolah urunan 300 ewan tuh wedhus telu, itu bukan kurban, namanya latihan kurban. Ada sekolah urunan 500 ewan tuku sapi 5, berarti itu namanya latihan kurban, bukan kurban. Nah, ini masalahnya, Ustaz. Bagaimana statusnya kurban 1 kambing atas nama 1 keluarga? Padahal 1 keluarga isinya orang 5. Contoh saya, istri, anak 3. Berarti kan 1 keluarga 5. Padahal kata Imam Nawawi, ulama sepakat 1 kambing hanya untuk 1 orang. Bagaimana dengan sekarang lagi ngetren 1 kambing atas nama keluarga? Ini kemudian ada beberapa pendapat. Sebelum itu ada hadis yang menjelaskan. 1, hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah ketika menyembelih kurban, beliau mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini kurbannya Muhammad, keluarganya Muhammad, umatnya Muhammad. Maka lihat hadis ini seakan-akan 1 kambing boleh untuk 1 keluarga. Apakah seperti itu? Nanti kita lihat. Hadis kedua, riwayat Imam Tirmidzi yang mengatakan dari Abu Ayyub Al-Ansari yang mengatakan kana rajul yudhi bisyati anhu wa an ahli baiti. Di zaman Rasulullah, kata Abu Ayyub Al-Ansari, orang laki-laki itu menyembelih hewan kurban untuk dirinya dan untuk keluarganya. Bagaimana menanggapi hadis ini? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama, ngambil hadis letterlek, wis pokok hadis ngono ya DJP. Ini pendapat Asy-Syaukani, Al-Mubarakfuri, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. 3 ulama ini mengatakan 1 kambing boleh untuk 1 keluarga. Jadi tidak usah di atas namakan 1 orang, cukup atas nama 1 keluarga. Contoh, kurban atas nama bapak keluarga Bapak Ahmad. Padahal Bapak Ahmad 1 keluarga 5. Ini pendapat Asy-Syaukani, ulama-ulama mutakhirin, ulama-ulama belakangan.
Ini yang banyak dipakai oleh teman-teman Salafi dan sebagian teman-teman Muhammadiyah. Di teman-teman Salafi, teman-teman Muhammadiyah itu rata-rata kalau kurban satu kambing atas nama satu keluarga. Jadi kurban keluarga bapak, bukan keluarga nama, tapi keluarga bapak siapa? Ini pendapat Asy-Syaukani. Asy-Syaukani mengatakan wal haqqu annaha tujzi'u an ahlil baiti wa in kanu mi'ata nafsin. Kata Asy-Syaukani, pendapat yang benar menurutku adalah satu kambing bisa untuk satu keluarga meskipun jumlahnya 100. Ini Asy-Syaukani, ini yang paling banyak dipakai oleh teman-teman Salafi dan sebagian teman-teman Muhammadiyah. Tapi pendapat mazhab Syafi'i dan ulama-ulama klasik, beliau mengatakan satu kambing itu ya satu orang. Seperti kata Imam Nawawi, ulama sepakat satu kambing satu orang. Makanya kata beliau, yang namanya kambing satu itu harus di atas namakan orang, bukan atas nama keluarga. Jadi kalau saya istri, anak 3. Kalau saya punya uang 3 juta, maka saya beli satu kambing tahun ini atas nama saya, kurban atas nama Bapak Faizin. Tahun depan punya uang lagi atas nama istri saya. Tahun depannya punya uang lagi atas nama anak saya pertama, kedua, dan ketiga. Ini mazhab Syafi'i karena kaidahnya satu kambing satu orang. Oke? Maka di atas namakan satu orang, kecuali beli sapi. Ada keluarga beli sapi, maka bisa semuanya, karena kan sapi maksimal 7. Jadi kalau umpama saya anggota keluarga 5, beli sapi 1, cukup untuk semua keluarga. Tapi kalau beli kambing 1, harus atas nama satu-satu diganti, digiling. Ini yang paling banyak dipakai oleh teman-teman NU. Makanya dari dulu di masjid-masjid NU itu rata-rata ya kalau kurban itu tidak ada kurban atas nama keluarga, pasti atas nama orangnya. Bapak saya ini menitip ibu menitip anak terus gitu digiling. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Kata Imam Syafi'i, hadis tadi itu menunjukkan yang namanya kurban itu sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu adalah sunnah kalau ada satu orang yang melakukan, tuntutannya gugur dari yang lain. Sama dengan sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan fardu kifayah. Bukan berarti kalau ada orang yang mati, yang lain tidak perlu sholat, yang sholat cuma satu. Yang lebih bagus semuanya ikut sholat. Yang bagus semuanya ikut sholat. Cuma kalau nggak ada yang sholat, andai kan ada satu yang sholat, maka tanggungan yang lain gugur. Artinya kata Imam Syafi'i, dengan Rasulullah kurban untuk umatnya tidak ada tuntutan kurban. Bukan berarti umatnya tidak perlu kurban. Karena kan hadisnya Rasulullah kurban untuk umatnya, bukan berarti umatnya tidak perlu kurban. Tapi dengan Rasulullah mengkurbani umatnya, maka tanggungan kurban ini gugur dari umatnya. Jadi kalau ada anggota keluarga 5, idealnya semuanya kurban. Tapi kalau nggak bisa, ada satu, yang lain gugur. Ini namanya sunnah kifayah. Ini kata Imam Syafi'i. Meskipun dalam mazhab Syafi'i, kalau kita kurban boleh isyraq fit thawab, diniati pahalanya untuk satu keluarga. Contoh, saya kurban atas nama saya Bapak Faizin, satu kambing, tapi keluarga saya niati, saya niat pahalanya kurban ini untuk satu keluarga. Kata Imam Syafi'i boleh. Artinya kalau saya niati semuanya dapat pahala, tapi kurbannya harus tetap atas nama satu orang. Karena pahala itu semakin dibagi, tidak semakin berkurang, semakin bertambah. Beda dengan jajan. Kalau kue dibagi orang 10 dengan dibagi orang 3 itu beda. Semakin banyak dibagi semakin berkurang, semakin sedikit. Tapi kalau pahala enggak. Makanya ada hadis Rasulullah mengatakan kalau ada PRT sedekah kepada pengemis dikasih uang oleh majikannya, maka PRT-nya dapat pahala utuh karena dia yang ngasih.
ibu majikannya dapat untung karena dia yang ngasih uang, suaminya dapat pahala untuk karena uangnya yang punya suami. Artinya pahala semakin dibagi semakin bertambah. Oke, makanya termasuk kalau almarhum. Makanya kalau saya usul, kalau kita melakukan sedekah jangan diniati sendiri, emang. Kalau jenengan punya uang 1 juta, pengen sedekah ke masjid, kalau bisa diniati untuk bapak, ibu, nenek-nenek kita yang sudah wafat. Kita yang sedekah dapat pahala karena uang kita. Bapak ibu kita yang meninggal dapat pahala karena kita niati untuk mereka. Makanya dalam hadis yang sahih, Rasulullah itu pernah ditanya, ada salah seorang laki-laki datang ke Rasul, saya punya ibu saya wafat. Apa atau sedekah Anda? Boleh tidak saya sedekah atas nama ibu saya? Kata Rasulullah SAW, sedekahlah atas nama ibumu. Dan Rasulullah kemudian ditanya, sedekah paling baik apa? Beliau menjawab, al-ma, air. Jadi air itu sedekah paling baik. Masya Allah ya. Jadi kan umpama ada satu daerah airnya kekurangan, kemudian jenengan nebor, maka satu desa itu bisa makan, bisa minum, bisa wudhu, bisa mandi dari sumur bor jenengan. Itu malaikat bingung nyatet pahalanya. Bayangkan berapa banyak tiap hari orang yang kemudian makan minum pahalanya gara-gara sumur bor jenengan, bisa wudhu gara-gara sumur bor jenengan. Berarti setiap ada keluarga yang makan, yang minum, yang sholat, yang baca Quran, jenengan yang menyediakan sumur bornya dapat pahala utuh. Oke, makanya Rasulullah ketika ditanya sedekah paling baik apa? Al-ma, kata Rasulullah SAW. Makanya di ANP yang teman-teman artis di ANP yang tukang ojek pengkolan itu punya program, salah satunya adalah sumur bor di daerah terpencil. Nah, memang itu pahalanya luar biasa. Jadi di daerah Tasik, daerah Garut itu banyak daerah-daerah yang kemudian airnya sangat berkurang. Itu satu titik bisa 15, bisa 20 juta untuk kebornya. Itu pahalanya mengalir terus. Itu sedekah. Jadi kalau kita punya apa-apa itu kalau bisa kita niati untuk orang tua kita. Eman kalau kita niati sendiri eman. Karena tanpa diniati untuk kita pun kita dapat pahala utuh karena uangnya uang kita. Oke. Nah, kurban atas nama orang lain. Kata ulama, kalau orangnya masih hidup wajib izin. Kalau tidak izin tidak sah. Saya punya nenek di Pasuruan, saya punya rezeki, pingin kurban atas nama nenek saya masih hidup. Maka sebelum saya beli kambing, sebelum saya kurban, saya wajib telepon izin untuk kemudian kurban atas nama beliau. Kalau tidak izin tidak sah. Oke? Sama dengan zakat. Yang kemarin saya jelaskan, zakat itu kalau kita menzakati orang yang tidak kita nafkahi wajib izin. Kalau tidak izin tidak sah. Saya punya adik saya sudah punya keluarga, hidup sendiri, punya nafkah sendiri, tidak ikut nafkahnya ke saya. Kalau saya ingin menzakati adik saya dan keluarganya, saya wajib izin. Tidak boleh tidak izin. Kalau tidak izin tidak sah. Kecuali yang wajib dinafkahi, istri saya, anak saya nggak wajib izin. Yang penting saya beli beras, saya zakat atas nama istri dan anak saya sah tanpa izin. Makanya ini hati-hati ibu-ibu. Kalau zakat fitrah, karena kemarin ada kasus teman saya itu dari orang Batam. Itu ada kasus teman saya itu istrinya itu didatangi petugas zakat, minta zakat fitrah. Akhirnya istrinya berinisiatif bayar zakatnya suaminya, zakatnya dia sendiri dan anaknya 2 kalau nggak salah. Tapi tidak izin sama suami. Baru bilang sama suami ketika suaminya pulang kerja. Maka bagaimana status zakatnya? Zakatnya tidak sah, wajib diulang. Loh kenapa Ustaz? Karena istri tidak wajib menafkahi suami. Oke? Maka istri kalau mau mengeluarkan zakat untuk suami dan anaknya wajib izin ke suami. Kalau tidak izin tidak sah.
wajib diulang. Makanya hati-hati, hal simpel tapi bahaya. Maka saya bilang sama teman saya, ya sudah, saya sampai harus ulang. Makanya kalau bisa, jangan kalau jadi suami awal Ramadan itu sudah nyiapkan, Dek, ini beras, ini kemudian zakatnya saya, kamu dan anak-anak. Nanti kalau ada petugas sampai kasih. Itu sudah berarti kan sudah dapat izin. Atau setelah ada petugas zakat, telepon dulu suami. Telepon dulu suami. Kalau nggak telepon dulu nggak sah. Atau kalau nggak bisa ditelepon ya jangan dibayar. Bilang aja sama petugas zakatnya, Pak, suami saya belum izin, belum ada, sampai besok datang lagi. Oke, ini banyak terjadi dan ini bisa menyebabkan zakatnya tidak sah. Good. Kalau untuk orang yang wafat itu boleh, meskipun tidak ada wasiat, tapi pendapat yang kuat harus ada wasiat. Good. Lanjut. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada saya lanjut. Lanjut dulu ya. Waktu kurban, waktu paling baik adalah setelah sholat sebelum zuhur. Karena ada hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya thumma narji'a fananhara man fa'alahu faqad asaba sunnatana. Kata Rasulullah SAW, pertama kali yang kami lakukan ketika Idul Adha adalah sholat. Setelah sholat pulang persiapan, setelah itu balik lagi nyembelih kurban. Maka sunnahnya hewan kurban itu langsung pada waktu Idul Adha setelah sholat. Itu waktu paling utama. Makanya ketika Idul Adha sunnahnya tidak makan sebelum sholat. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri sunnahnya sebelum berangkat sholat makan dulu. Tapi Idul Adha sunnahnya sebelum berangkat sholat tidak usah makan. Apa tujuannya? Supaya lapar. Nanti ketika hewan kurban sembelih makannya lahap. Oke? Itu sunnahnya tidak makan dulu. Itu kalau kita bicara tentang Idul Adha. Cuma kalau kita mau melakukan kurban tidak harus tanggal 10. Kata ulama maksimal boleh, yang penting sebelum tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Apakah boleh nyembelih pada waktu malam hari? Madhab Hambali sama madhab Syafi'i mengatakan boleh nyembelih malam hari dan itu hukumnya tidak haram, cuma makruh. Kenapa kok makruh? Karena takut waktu nyembelih yang disembelih bukan lehernya kambing tapi lengannya sendiri. Makanya makruh, tapi boleh. Jadi andaikan waktu siang itu sudah sibuk, tidak bisa hanya ada waktu malam, boleh nyembelih waktu malam. Yang penting antara tanggal 10 sampai tanggal 13. Kalau 13 tidak boleh setelah tenggelamnya matahari. Ini ulama bisa dibaca sendiri. Nah, boleh tidak nyimpen daging kurban? Jawabannya boleh. Yang penting nyembelihnya tanggal 10 sampai 13. Makannya terserah. Oke, Ustaz, saya dapat daging kurban 10 kilo. Ini kalau dimakan sekarang semua, insya Allah hipertensi saya naik. Bagaimana kalau saya buat dendeng? Saya buat dendeng, saya jemur, nanti kalau butuh dimakan sedikit-sedikit. Jawabannya boleh. Kenapa? Ada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah memang pernah melarang untuk nyimpan daging kurban lebih 3 hari. Kata Rasulullah SAW, kalau orang yang menerima daging kurban habiskan sebelum hari ketiga. Cuma tahun depannya sahabat itu kemudian protes, Rasul, bagaimana kalau kita habiskan 3 hari? Kita punya keluarga, kita ingin makannya tidak sehari itu toh. Maka Rasulullah memperbolehkan. Kenapa tahun kemarin dilarang? Kata Rasulullah, tahun kemarin itu adalah tahun paceklik. Karena tahun paceklik jangan sampai ada daging lebih padahal ada orang yang gak makan. Makanya kata Rasulullah, habiskan sebelum hari ke-3. Tapi tahun depannya normal, makanya Rasulullah memperbolehkan, bahkan disimpan sampai 1 tahun mendatang boleh. Makanya nanti
Ustadz, boleh tidak daging kurban dijadikan kornet? Jawabannya boleh, karena menyimpan daging kurban itu boleh. Yang tidak boleh itu nyembelihnya di atas tanggal 13. Yang penting sembelih tanggal 10, 13, makannya kapanpun itu boleh. Lanjut. Ini belum teknis pembagian daging. Kalau ada yang mau tanyakan, saya persilakan. Oke. Ada titipan pertanyaan dari teman. Monggo. Hukum menjual kulit dipakai untuk operasional. Terus yang kedua, makan daging yang dimasak panitia itu ada yang mengatakan haram. Itu gimana kan? Nah. Terus yang ketiga, non muslim maka boleh menerima pembagian daging kurban. Oke. Ini jawabannya di sini semua. Kita pengajian lagi itu sebelum Idul Adha atau setelahnya? Setelahnya, berarti ya tak sedikit-sedikit gitu. Nah, saya karena jawabannya di sini semua. Kurban itu ada 3. Ada kurban wajib karena nadar. Contoh, kalau anak saya lulus PNS, saya akan kurban, berarti kurbannya wajib. Yang kedua, kurban sunnah, tidak nadar. Yang ketiga, kurban atas nama orang meninggal. Ini nanti perlakuannya beda. Pertama, kurban wajib, kurban untuk orang meninggal. Ini kalau mazhab Syafi'i ketat. Mazhab Syafi'i, kurban wajib, kurban untuk orang meninggal tidak boleh kecuali untuk fakir miskin. Panitianya kalau tidak miskin tidak boleh makan. Orang yang kurban tidak boleh makan. Orang kaya tidak boleh makan. Khusus fakir miskin. Ini kurban nadar, kurban atas nama orang meninggal. Kenapa kurban atas nama orang meninggal sama? Kata ulama, karena kurban itu yang berhak membagi daging orang yang kurban. Sedangkan orang meninggal kan tidak bisa diminta izin. Makanya kata ulama, kurban untuk orang meninggal dan kurban wajib sama-sama hanya untuk orang fakir miskin. Makanya kalau bisa, kurban-kurban yang atas nama almarhum, kurban yang nadar dipisah, jangan dicampur. Karena nanti kalau campur bahaya. Dipisah, sembelih, dibagikan fakir miskin. Jangan sampai ada yang masuk ke masjid, jangan sampai ada yang masuk ke panitia, karena takut panitianya orang kaya. Jadi semuanya sembelih sendiri. Cari orang fakir miskin, mulai dari kulit, tulang, sampai dagingnya semuanya untuk fakir miskin. Ini kalau kurban wajib dan kurban untuk orang meninggal. Oke, kalau bisa dipisah. Makanya kalau saya boleh usul, kalau ada sapi kolektif, kalau salah satunya atas nama almarhum, lebih baik dipisah. Atau kalau di akhir, khusus satu sapi, khusus almarhum. Berarti nanti dipisah nanti sapinya, sebelah sapi ini khusus fakir miskin. Oke, Tapi kalau alokasi kurban sunnah ini lebih mudah. Kalau kurban sunnah, yang penting ada satu bagian yang diberikan kepada fakir miskin, maka sisanya dimakan orang yang kurban pun boleh. Satu sapi ya, diambil satu paha, dikasihkan fakir miskin, sisanya dimakan orang yang kurban boleh. Oke, maka panitia juga boleh, dimakan orang kaya pun juga boleh. Yang penting ada satu bagian diberikan kepada fakir miskin dan itu entah, sisanya boleh. Maka solusinya Ustaz, bagaimana kalau panitia bikin sarapan pakai hewan kurban? Solusinya satu, tentukan hewannya. Jangan sampai yang wajib, jangan sampai yang kurban atas nama almarhum. Nomor 2, izin sama yang punya. Karena kata ulama, statusnya panitia itu wakil. Wakil itu harus izin kepada orang yang mewakilkan. Maka kalau umpama kita lihat, kayaknya kita pakai satu kambing yang gemuk itu, jenengan tanya, ini kambingnya siapa? Oh, kambingnya panitia, kambingnya Bapak A. Maka jangan izin, Pak, ini kita minta izin dari panitia, kambing jenengan nanti akan kita sembelih dulu, akan kita jadikan sebagai sarapan bersama panitia dan masyarakat. Ini makan siang, Pak. Makan siang boleh, asalkan tadi izin dulu.
Good. Setelah izin, yang ketiga disembelih, diambil satu paha. Jangan semuanya, kalau semuanya tidak boleh. Jadi setelah izin, diambil satu paha, kasihkan fakir miskin, sisanya buat sarapan. Oke, boleh. Good. Yang tidak boleh menjual itu cuma satu. Satu adalah orang yang kurban. Nomor dua adalah orang kaya. Orang kaya dan orang yang kurban kalau terima daging kurban hanya boleh makan, tidak boleh dijual. Oke? Yang boleh menjual hanya fakir miskin. Karena statusnya panitia adalah wakil, maka panitia tidak boleh menjual apapun bagian kurban, termasuk kulit. Solusinya bagaimana Ustaz? Solusinya cari fakir miskin, contoh cari marbot. Nah, atau cari panitia yang miskin. Nanti bilang sama yang punya kurban, Pak, nanti kulitnya ini saya kasihkan bagiannya bapak ini. Makanya kalau saya di Baitur Rozak saya bilang kulit-kulit dikumpulkan, jangan dibagi. Kalau dibagi itu eman. Kenapa? Masa mau dipotong-potong? Jadikan satu, cari marbot yang miskin, cari atau panitia yang miskin. Nanti kulit ini dijadikan bagiannya dia. Ini bagian kurban jenengan, bagiannya dapat kulit. Orang yang menerima kalau miskin boleh menjual. Maka nanti panggilkan pembeli, pembeli menjual, maka uangnya halal. Oke? Jadi orang fakir miskin itu boleh menjual daging kurban. Orang kaya panitia tidak boleh, termasuk tidak boleh dijadikan upah untuk jaga. Jadi biaya penyembelihan itu biaya sendiri orangnya yang kurban. Tidak boleh ambil uang masjid karena tidak ada kepentingan dengan masjid, apalagi gawe seragam panitia gawe masjid, tidak boleh. Itu pernah terjadi di Masjid Baitur Rozak. Itu saya bilang nggak boleh, haram. Kenapa? Kurban itu kepentingannya orang yang kurban, bukan kepentingan masjid. Tidak boleh ambil masjid. Bahkan nanti kalau ada peralatan masjid dipakai, wajib bayar upahnya ke masjid. Ada terapnya masjid dipakai, ada air PDAM-nya masjid dipakai, ada pisaunya masjid dipakai, maka kepanitiaan operasionalnya harus ada uang yang masuk ke masjid, dianggap nyewa masjid. Oke, good. Ini daging kurban. Nah, bagaimana dengan kurban untuk non muslim? Ini ada beberapa pendapat, termasuk Al-Majmu'. Imam Nawawi mengatakan ulama sepakat tidak boleh membuat orang yang kemudian non muslim dikasih hewan kurban kalau hewan kurbannya adalah kurban wajib. Jadi kalau kurban wajib itu tidak bisa untuk non muslim. Makanya tadi saya katakan kurban wajib, kurban untuk orang meninggal pisah. Wis ojo diotik-otik, khusus fakir miskin yang muslim. Oke? Tapi kalau kurban sunnah itu kata ulama, ada beberapa ulama meskipun khilafiyah, ada beberapa ulama yang memperbolehkan kurban sunnah diberikan kepada non muslim. Kenapa? Karena kata ulama kurban wajib itu seperti zakat. Zakat tidak boleh untuk non muslim, khusus untuk muslim. Tapi kalau kurban sunnah sama dengan sedekah sunnah. Yang namanya sedekah tidak dibatasi agama. Saya sedekah non muslim boleh tidak? Boleh. Makanya kata ulama diperkenankan daging kurban, yang penting kurban sunnah untuk non muslim. Bahkan dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Udhiyah karangan Dr. Hisamuddin Affana, salah seorang ulama Palestina, beliau mengatakan warrajih annahu yajuzu it'amu ahli dhimmah minha. Kata beliau pendapat yang kuat boleh memberi makan non muslim asalkan non muslimnya adalah bukan kafir harbi, boleh diberikan kurban sunnah. Wa khasatan in kanu fuqara, terlebih kalau non muslimnya fakir
aujironan atau tetangga. Ada satu kompleks, jangan sampai kemudian satu kompleks kalau saya dikeki gara-gara alasan non muslim, nggak bagus. Jadi kalau bisa korban sunnah yang non muslim pun kebagian sebagai bentuk toleransi kita kepada non muslim. Maka kalau bisa kalau satu kompleks ada yang non muslim kasih bagian, oke? Tapi dari korban yang sunnah. Good. Ada lagi? Boleh, cuma nanti harus dipisah. Sepertujuhnya harus dipisah, khusus fakir miskin. Maka kalau umpama begini ya solusinya ya, Ustadz ini ada sapi 1, 7 orang patungan, tapi yang 2 wajib atau yang satunya nadar, yang satunya atas nama orang meninggal. Berarti yang 5 kan aman. Bagaimana caranya? Ya gampang, bagi separuh sapinya. Sapi untuk ditugel separuh, tugel separuh, separuhnya harus fakir miskin, sisanya sudah boleh. Karena kan ketentuannya kalau yang fakir miskin 2 kan sudah 2/7-nya kan sudah aman, dengan separuh kan sudah lebih. Sedangkan yang lain yang penting kan ada bagian yang untuk fakir miskin, maka dengan diambil separuh sudah aman. Ya tapi kalau saya usul kalau bisa dipisah atas nama almarhum orang nadar itu dipisah, bisa dijadikan satu kambing atau nanti sapi khusus almarhum patungan 1. Balik, tapi kalau nggak bisa dipisah ya sudah, solusinya bagi 2. Yang separuhnya langsung kasihkan bagi miskin. Ada lagi? Cekap? Nggih, monggo. Nggih, Ustaz. Yang pertama perihal pemberitahuan ke pekorban. Kan di sini kan pemberitahuan untuk korban itu semuanya di grup masjid. Misalkan pemberitahuan untuk mengenai boleh dimakan untuk makan siang, kemudian kulitnya akan diberikan kepada fakir miskin, itu disampaikan di grup masjid, itu boleh ataukah harus dijawab satu persatu, Ustaz? Itu satu. Terus yang kedua perihal niat berkorban. Tadi disampaikan diniatkan untuk satu keluarga. Misalkan diniatkan lebih dari satu keluarga, misalkan ada keluarga mbak atau siapa yang memang tiap tahun belum bisa berkorban, apakah itu juga bisa ataukah hanya bisa untuk satu keluarga tadi? Yang pertama tentang masalah izin. Izin itu harus orangnya mengizini. Kalau lewat grup takut yang punya kambing tidak baca. Maka kalau jenengan ada, kalau untuk yang umum gampang. Yang umum itu kan nanti tinggal diumumkan untuk pembagian. Ada namanya wakalah ammah. Wakalah ammah itu adalah orang yang kurban itu mewakilkan secara umum, pokoknya pasrah bongkoan ke panitia. Itu bisa umum. Cuma kalau untuk yang tadi itu, yang untuk sarapan, kalau saya lebih boleh usul kalau bisa dijamri. Karena kan tertentu satu kambing yang mana yang mau dijadikan, kalau bisa dijamri. Karena yang namanya izin itu harus tahu. Tidak mungkin orang mengizini sesuatu yang dia nggak tahu. Saya takut kalau nanti izinnya di grup, ternyata kemudian orangnya nggak baca. Kalau orangnya masih di kompleks, mending di japri atau di telepon langsung. Itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah pahala, ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan yang bisa untuk diniati itu adalah kalau keluarganya satu nafkah. Jadi kalau beda nafkah itu tidak bisa. Beda nafkah itu apa? Contoh, adik saya sudah punya rumah sendiri, sudah punya pekerjaan sendiri, berarti kan beda nafkah. Maka kata ulama, meskipun ada yang mengatakan boleh tidak terbatas, yang penting punya hubungan kekerabatan. Cuma pendapat-pendapat yang banyak mayoritas mengatakan hanya keluarga yang satu nafkah. Ya kalau jenengan ingin ikut pendapat yang ini ya satu nafkah. Tapi ada ulama yang mengatakan yang penting punya hubungan kekerabatan, itu bisa diniati untuk pahalanya bersama. Betul nggih? Ada lagi? Pak Amri tadi maksudnya niat berkorban atau niat pahala? Niat pahala. Pahalanya. Niat pahala, misalkan sedekah masjid, niatkan muka-muka untuk teman saya itu enggak? Kalau orangnya meninggal boleh. Meninggal. Boleh.
Makanya kalau saya sendiri cenderung boleh tidak terbatas, karena niat sedekah itu atas